Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali bacaan tadabur bacaan sholat. Kali ini tentang isti'adzah. Ketika seorang hamba hendak memulai bacaan Al-Fatihah dan surat dalam sholat, ia disunahkan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Seorang hamba yang sedang sholat sejatinya berada dalam kondisi yang paling mulia dan paling bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya setan berusaha untuk menghinakan hamba tersebut dan berupaya untuk memalingkannya serta menggoda agar sholatnya tidak memberikan manfaat bagi jasad dan hatinya. Jika setan gagal menggoda seorang hamba bahwa sholatnya masih bermanfaat bagi jasadnya, maka setan akan menggodanya agar sholatnya tidak memberikan manfaat bagi hatinya. Caranya, setan meniupkan rasa was-was ke dalam hatinya agar ia disibukkan dengan perasaan-perasaan tersebut, sehingga ia pun tidak melaksanakan hak ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan hambanya yang sedang bermunajat di hadapannya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan, agar sholatnya tetap selamat, hatinya hidup dan bercahaya setelah merenungi dan memahami bacaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sebab hatinya hidup, nikmat dan sukses. Sungguh setan berusaha keras untuk mencuri hati seorang hamba dari memahami bacaan yang dibacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kedengkian setan kepada seorang hamba agar tidak fokus dalam sholatnya dan kelemahan hambanya dalam melawan musuhnya. Oleh karenanya dia memerintahkannya agar memohon perlindungan dan kembali kepadanya agar ia dipalingkan dari musuhnya. Memerangi dan melawan setan ini cukup dilakukan dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan, kamu tidak memiliki kuasa terhadap musuh yang satu ini, maka mintalah perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan kepadamu. Mintalah pertolongan kepadaku, niscaya aku akan melindungimu dari gangguannya. Suatu hari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan ruhnya, pernah berkata kepada muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika ada serigala pemakan domba yang sedang menyalak, maka janganlah kamu sibuk mengusir dan melawannya. Hendaknya kamu memanggil si penggembala lalu meminta bantuannya untuk mengusir anjing tersebut. Niscaya anjing tersebut akan lari dan si penggembala tersebut telah membantumu dalam mengusirnya. Jika seorang hamba memohon perlindungan dari setan yang terkutuk, maka Allah akan menjauhkan hamba tersebut dari gangguannya. Maka hati si hamba fokus dalam memahami makna-makna Al-Quran, larut dalam olah jiwa yang nikmat, dan menyaksikan keajaiban-keajaiban Al-Quran yang mencengangkan akal. Di samping itu ia akan mengeluarkan simpanan-simpanan Al-Quran yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam sanubari manusia. Hal yang menjadi penghalang utama bagi seorang hamba untuk memahami makna Al-Quran yang sedang dibacanya adalah nafsu dan setan. Secara tabiat, nafsu itu tunduk, mendengar dan taat pada setan. Maka ketika nafsu dijauhkan dari setan, malaikat akan meneguhkannya dan mengingatkannya tentang sesuatu yang menjadi kebahagiaan dan keselamatannya. Manfaat membaca isti'adzah. Adapun beberapa manfaat membaca isti'adzah antara lain, Al-Quran adalah sumber petunjuk, ilmu dan kebaikan bagi hati, sebagaimana air adalah sumber kehidupan bagi tanaman. Sementara setan adalah api yang membakar tanaman sedikit demi sedikit. Setiap kali ia merasakan adanya tanaman kebaikan dalam hati seorang hamba, ia akan berusaha untuk merusak dan membakarnya. Oleh karenanya seorang hamba diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak merusak tanaman yang telah mendapatkan siraman dari Al-Quran. Dua, orang yang sholat pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tengah mendengar bacaan indahnya, maka ia diperintahkan untuk meminta perlindungan dari gangguan setan ketika sedang bermunajat kepadanya. Tiga, setan selalu bersikeras untuk menggoda manusia ketika ia berkeinginan untuk melakukan kebaikan atau berada di dalam kebaikan. Ketika itu ia berusaha semaksimal mungkin untuk mencegahnya. Jika amalan semakin bermanfaat bagi seorang hamba dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka setan akan menghalang-halanginya karena ia senantiasa mengawasi manusia dari berbagai pintu kebaikan yang manapun. Demikianlah, salat adalah sarana terpenting bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setan berdaya upaya mengerahkan semua usahanya untuk merusak salatnya agar ia tidak mendapatkan manfaat dari salat yang ia kerjakan. Semoga kita bisa menghayati bacaan isti'adzah yang kita baca dalam sholat, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari gangguan dan tipu daya setan. Demikian, kita lanjut kembali ke bacaan Al-Fatihah setelah berikut ini.